Baik, selamat siang untuk kita semua. Di sini perkenalkan nama lengkap saya Isabella Nali dengan NPM 33210076. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sosiologi dan sejarah perkembangan sosiologi dan sosiologi pendidikan. Baik, yang pertama, sejarah perkembangan sosiologi. Sejarah perkembangan sosiologi dimulai ketika Auguste Comte yang dikenal sebagai Bapak Sosiologi menelurkan buku yang berjudul Cours de Philosophie Positive pada tahun 1838 tentang filsafat sosial atau sosiologi. Untuk lebih memudahkan memahami sejarah perkembangannya, sosiologi berikut adalah urutannya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan sosiologi menurut para ahli. Baik, yang pertama itu pada tahun 1838 Auguste Comte mencetuskan konsep filsafat sosial dan fisika sosial yang menjadi akar dari lahirnya sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang rasional, empiris, dan ilmiah. Yang kedua, pada tahun 1876 Herbert Spencer, seorang filsuf sosial dari Inggris, mencetuskan ide-ide dasar mengenai evolusi sosial yang lahir dari konsep sosiologi dalam bukunya yang berjudul Principles of Sociology. Yang ketiga, pada tahun 1859, Emile Durkheim memperkenalkan ide-ide sosiologi mengenai fakta sosial, teori suicide, teori dasar struktural fungsional, agama dalam perspektif sosiologi, dan solidaritas sosial di tengah masyarakat. Yang keempat, pada tahun 1870, Karl Marx menjadi tokoh sentral di ranah akademi sosial karena pemikiran dan ide-ide kritisnya tentang sistem kapitalisme. Marx juga berkontribusi terhadap lahirnya ide-ide mengenai sosialisme, komunisme, dan teori konflik. Dan yang terakhir, pada tahun 1889, Max Weber hadir sebagai akademisi kritis yang menunjukkan kecerdasannya dalam sosiologi dengan beberapa teori-teori dan tesisnya. Misalnya, teori tindakan sosial, Verstehen, tipe ideal, sosiologi agama, dan legitimasi seorang pemimpin. Baik, yang berikut tentang sejarah perkembangan sosiologi pendidikan. Baik, di sini sejak manusia dilahirkan di dunia ini, secara sadar maupun tidak, sesungguhnya ia telah belajar dan berkenalan dengan hubungan-hubungan sosial, yaitu hubungan antar manusia dan masyarakat, hubungan antara orang tua dengan anak. Dalam hal hubungan sosial tersebut terjadinya proses pengenalan, dan proses pengenalan tersebut mencakup berbagai budaya, nilai, norma, dan tanggung jawab manusia, sehingga dapat terciptanya corak kehidupan masyarakat yang berbeda-beda dengan masalah yang berbeda pula. Jadi, sosiologi lahir dalam abad ke-19 di Eropa karena pergeseran pandangan tentang masyarakat sebagai ilmu empiris. Nama sosiologi untuk pertama kali digunakan oleh Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857. Pada tahun 1839, Umar Tirtaraharja dan Laszlo di Prancis mempelopor sosiologi pendidikan. Yang terkemuka adalah Durkheim pada tahun 1858 sampai 1917, merupakan guru besar sosiologi dan pendidikan pada Universitas Sorbonne. Yang berikut sejarah perkembangan sosiologi pendidikan menurut para ahli. Yang pertama itu sosiologi pendidikan menurut Karl Marx atau konflik dan kesadaran kelas. Menurut kebanyakan ahli, selain alam pikirannya, Marx dalam berkarya dan menelurkan karya-karyanya berpijak pada 3 skala dasar, yaitu teori materialisme historis, yang kedua teori pejuang kelas, yang ketiga teori nilai lebih. Secara garis besar, Marx menawarkan sebuah teori tentang masyarakat
kapitalis berdasarkan citranya mengenai sifat dasar manusia. Marx yakin bahwa manusia pada dasarnya produktif, artinya untuk bertahan hidup manusia perlu bekerja dalam dan dengan alam. Dengan bekerja seperti itu, maka menghasilkan makanan, pakaian, peralatan perumahan, dan kebutuhan lainnya yang memungkinkan mereka hidup. Produktivitas mereka bersifat alamiah yang memungkinkan mereka mewujudkan dorongan kreatif mendasar yang mereka miliki, dan dorongan ini mewujudkan bersama-sama dengan orang lain. Dengan kata lain, bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Mereka perlu bekerja sama dengan menghasilkan segala sesuatu yang mereka perlukan untuk hidup. Marx sendiri mengemukakan konsep dialektika materialistik yang mengacu kepada berbagai struktur sosial yang di dalamnya mencerminkan konflik sosial dan juga menggambarkan upaya-upaya pembebasan atas eksploitasi para majikan kepada kaum buruh dalam semua proses produksi. Marx juga menyoroti perkembangan dan kebangkitan kapitalisme di mana pandangan-pandangannya dianggap identik dengan gerakan pembebasan kaum buruh yang miskin dan tertindas oleh mereka yang memiliki berbagai sarana produksi, yaitu kaum borjuis. Kelas sosial inilah yang nantinya harus tidak ada karena menurut Marx pada suatu saat akan terwujudnya masyarakat komunisme, yaitu masyarakat sosialis karena runtuhnya kapitalisme, di mana di dalamnya tidak ada lagi kelas-kelas sosial dan tidak ada lagi hak kepemilikan pribadi. Inilah masyarakat yang menjadi obsesi Marx. Yang berikut menurut Emil Durkheim tentang interaksionisme simbolik. Durkheim melihat bahwa setiap masyarakat atau manusia memerlukan solidaritas. Yang membedakan antara dua tipe utama solidaritas, yaitu solidaritas mekanis dan solidaritas organis. Solidaritas mekanis merupakan suatu tipe solidaritas yang didasarkan atas persamaan. Menurut Durkheim, solidaritas mekanis dijumpai pada masyarakat yang masih sederhana yang dinamakan segmental. Pada masyarakat ini tidak ada sistem pembagian kerja. Pada masyarakat ini, apa yang dilakukan si orang dapat pula dikerjakan oleh orang lain, sehingga tidak ada sikap saling ketergantungan dengan orang lain. Tipe solidaritas sosial yang didasarkan atas kepercayaan dan kesetiakawanan ini diikat oleh sesuatu yang oleh Durkheim dinamakan conscience kolektif atau hati nurani kolektif, yaitu suatu sistem kepercayaan dan perasaan yang menyebar merata pada semua anggota masyarakat. Yang berikut menurut Max Weber. Menurut ahli teori konflik, ahli fungsionalis sedang mendukung status quo dengan menguraikan masyarakat seolah-olah adalah dalam keadaan yang terbaik sama dengan yang diharapkan. Dalam arti perubahan tidaklah selalu berjalan secara normatif. Sebaliknya, dalam setiap masyarakat apapun, konflik senantiasa ada dalam masyarakat, dan konflik merupakan bagian integral dalam dinamika kehidupan serta tidak selalu negatif. Yang berikut George Herbert Mead. Istilah interaksionisme simbolis diciptakan oleh Herbert Blumer, figur yang terkemuka dalam mempromosikan modelnya sejak tahun 1930-an. George Herbert Mead mengembangkan teori atau konsep yang dikenal sebagai interaksionisme simbolik. Berdasarkan dari beberapa konsep, teori dari tokoh-tokoh yang mempengaruhinya, beserta pengembangan dari konsep-konsep atau teori-teori tersebut, Mead mengemukakan bahwa dalam teori interaksionisme simbolik, ide dasarnya adalah sebuah simbol, karena simbol ini adalah suatu konsep mulia yang membedakan manusia dari binatang. Simbol ini muncul akibat dari kebutuhan setiap individu untuk berinteraksi dengan orang lain, dan dalam proses berinteraksi tersebut pasti ada suatu tindakan atau perbuatan yang diawali dengan pemikiran. Manusia juga membentuk perspektif
kognitif tertentu melalui suatu proses sosial di mana mereka memberikan rumusan hal-hal tertentu. Bagi pihak-pihak lain, selanjutnya mereka berperilaku menurut hal-hal yang diartikan secara sosial. Smith menyatakan bahwa lambang-lambang terutama bahasa tidak hanya merupakan sarana untuk mengadakan komunikasi antar pribadi, tetapi juga untuk komunikasi dengan dirinya sendiri, khususnya untuk berpikir. Manusia mungkin saja berbicara dengan dirinya sendiri dan menjawab pertanyaan-pertanyaannya sendiri. Dengan cara demikian, seseorang dapat menyesuaikan perilakunya dengan perilaku pihak lain. Interaksi simbolik dalam sosiologi, pendidikan juga menunjukkan dan mewarnai aktivitas akademik riset kualitatif. Bagian penting dalam interaksi simbolik adalah konstruksi antara diri pribadi dalam membentuk atau mendefinisikan diri. Orang berusaha melihat dirinya sebagaimana orang-orang lain melihat dirinya dengan menafsirkan gerak isyarat dan perbuatan yang menunjukkan kepadanya dan dengan jalan menempatkan dirinya pada peranan orang lain. Di dalam tinjauannya di buku Mind, Self and Society, Matt berpendapat bahwa bukan pikiran yang pertama kali muncul, melainkan masyarakatlah yang terlebih dulu muncul dan baru diikuti pemikiran yang muncul pada dalam diri masyarakat tersebut. Dan analisa Matt ini mencerminkan fakta bahwa masyarakat atau yang lebih umum disebut kehidupan sosial menempati prioritas dalam analisanya, dan Matt selalu memberikan prioritas pada dunia sosial dalam memahami pengalaman sosial karena keseluruhan kehidupan sosial mendahului pikiran individu secara logis maupun temporer. Individu yang berpikir dalam sadar diri tidak mungkin ada sebelum kelompok sosial. Kelompok sosial hadir lebih dulu dan dia mengarah pada perkembangan kondisi mental sadar diri. Dalam teorinya yang dinamakan interaksionisme simbolik ini, George Habermas mengemukakan beberapa konsep yang mendasari teori yang ada, yaitu impuls, persepsi, manipulasi, konsumsi, gestur, simbol, mind, and self. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.